Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, baik kita akan melanjutkan pelajaran kita dan pada malam hari ini kita ulang sedikit supaya ingatan kita tambah kuat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Ketahuilah bahwa rukun salat yang kita pelajari kemarin yang berjumlah 13 itu terbagi kepada 3 macam. Yang 13 kemarin yang kita bicarakan itu terbagi 3 macamnya. Pertama, rukun qalbi, yaitu yang berhubungan dengan hati seperti niat. Nah, itu rukun qalbi namanya, niat di dalam hati. Yang kedua, rukun qauli, yaitu yang berhubungan dengan perkataan atau bacaan seperti takbiratul ihram, mengucap Allahu Akbar, berarti itu rukun qauli namanya bacaan. Membaca Fatihah ini juga bacaan. Tahiyat akhir bacaan juga. Membaca sholawat kepada Nabi ini juga rukun qauli. Dan salam pertama. Nah, jadi rukun qauli yaitu yang pertama takbiratul ihram. Ini telinga kita harus mendengar Allahu Akbar. Kemudian yang kedua membaca surat Fatihah. Ini telinga kita pun juga harus mendengar.
Ya, mulai bismillah sampai waladhdallin, amin. Kemudian yang ketiga tahiyat akhir dari at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tahiyat akhir. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai innaka hamidum majid. Dan salam pertama, ya, salam yang pertama itu termasuk rukun qauli, artinya rukun bacaan yang harus telinga kita ini mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi, itu yang pertama. Lah, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya kan? Assalamu. Jangan assalamualaikum aja. Nah, itu yang kedua rukun qauli. Kemudian yang ketiga rukun fi'li, yaitu yang berhubungan dengan perbuatan, gerak, ya, seperti qiyam, berdiri betul, qiyam ini berdiri betul. Kemudian rukuk, batunduk, ya. Kemudian i'tidal, bangkit dari rukuk. Kemudian dua sujud, ya kan? Sujud pertama dan sujud kedua. Duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat akhir. Ya kan? Nah, berapa jumlahnya? Yang pertama tadi berdiri, ya kan? Rukun qauli ini berdiri. Yang kedua rukuk. Yang ketiga i'tidal. Yang keempat dua kali sujud. Yang kelima duduk antara dua sujud. Yang keenam duduk tahiyat akhir. Jadi 6 rukun fi'li ini, ya kan? Rukun fi'li 6. Kemudian rukun qauli tadi yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca Fatihah, yang ketiga tahiyat akhir, yang keempat membaca sholawat atas Nabi, dan yang kelima salam pertama. 5 tambah 6 11. Kemudian tadi rukun qalbi niat, ya kan? Berapa? 12. Kemudian rukun ke-13 mana yang 13-nya? Yang ke-13 tartib, ya kan? Tartib itu baturan, basusunan, beurutan, jangan terbolak-balik. Nah, itu 13 rukun salat itu kita harus tahu, ya kan? Harus tahu, harus hafal. Amun hendak salat kita diterima, amun kada hafal, kada tahu kayak apa hendak salat diterima. Nah, jadi sudahlah rukun qalbi tadi yang 13 tadi terbagi rukun qalbi hati, ya kan, niat dalam hati. Rukun qauli bacaan, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, salawat atas Nabi dan salam pertama. Kemudian rukun fi'li perbuatan, qiyam pertama tadi, kemudian rukuk, i'tidal, 2 kali sujud, duduk antara 2 sujud, dan duduk tahiyat akhir. Nah, lengkaplah sudah kesempurnaan sholat, ya kan? Sempurna sudah apabila sudah tahu itu tadi, kan? Nah, jadi pantas saja kalau ujar Ibnu Ruslan, ya kan? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu
a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, ya kah? Beramal tanpa ilmunya, kadada ilmunya, a'maluhu mardudatun la tuqbahu. Amalannya atau pekerjaannya itu tidak akan diterima kalau kadada ilmunya. Kamu sudah ada ilmunya berarti tahu sudah, ya kan? Alim sudah dengan sembahyang tadi. Nah kemudian kalau sengaja meninggalkan tertib, nah tertib rukun ke-13 ya kan? Umpamanya mendahulukan rukun fi'li dari tempat yang semestinya mendahulukan rukun qauli. Umpamanya memberi salam lebih dahulu dari tempat yang semestinya. Rukun sebelum membaca Fatihah atau sujud sebelum rukuk sebelum membaca Fatihah atau sujud sebelum rukuk atau memberi salam sebelum rukuk, maka batallah sholatnya karena dianggap bermain-main. Nah jadi tartib tadi rukun yang ke-13 ya kah? Yang pertama tadi rukun qalbi 1, rukun qauli 5, rukun fi'li 6, jumlahnya 12. Yang terakhir tartib. Tartib ini artinya beraturan, bersusunan. Jangan tak bolak-balik gitu maksudnya. Cuman kada semua rukun itu batartib ya kah? Kada semua rukun batartib. Sebagian ya kah? Karena kalau halus batartib ya kah? Kan yang pertama itu niat dulu ya kah? Sedangkan kita biasa kalau hendak sholat tuh berdiri dahulu. Berdiri kalau dulu, diri dulu hanya memasang niat ya kah? Nah jadi di situ tuh tidak ada tartib ya kah? Apa tadi? Qiyam berdahulu, berdiri berdahulu, anyar memasang niat ya kah? Nang bau sholli nang kada tuh terserah aja ya kah? Yang penting niat ketiga mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah di situ menaruh niat dan membaca Fatihah pun di dalam qiyam ya kah? Jadi tartib itu tadi kada semua rukun, maksudnya artinya sebagian rukun aja yang batartib. Kalau semua harus batartib ya kah? Maka kita berdiri berdahulu hanya memasang niat. Berniat dulu hanya berdiri. Amun nangka itu berniat dulu hanya berdiri ya kah? Takbiratul ihram. Berbeda dengan mendahulukan rukun qauli yang lain dari memberi salam, seperti mengucapkan sholawat atas Nabi SAW sebelum membaca tahiyat atau membaca tahiyat sebelum sujud, maka tidaklah batal sholat, namun hendaklah sholat itu diulangi pada rukun yang didahulukan dari tempatnya. Dan jika ditinggalkan tertib karena terlupa, maka berarti tertinggal sebagian dari rukun. Maka apa yang diperbuatnya sesudah rukun itu dianggap tidak ada, karena diperbuatnya bukan pada tempatnya. Karena itu kalau ia teringat rukun yang tertinggal sebelum memperbuat rukun yang sama, umpamanya ingat orang yang tertinggal rukuk sebelum mengerjakan rukun pada rakaat berikutnya, hendaklah
dikerjakannya karena memelihara tertib. Ini apabila yang tertinggal itu rukun ya kan harus diganti. Ingat ya kan, apabila yang tertinggal itu rukun itu harus diganti dengan rukun seperti itu juga. Lain halnya misalnya ketinggalan tuh sunat ya, yang sunat abad ketinggal. Ya kan, itu kada jadi masalah. Hanya ditambal dengan sujud sahwi terakhir. Keraguan disamakan dengan ingat. Umpamanya seorang ragu di dalam rukun, apakah telah dibacanya Fatihah atau belum? Atau ragu di dalam sujudnya, apakah telah rukuk atau belum? Atau telah i'tidal atau belum? Maka wajiblah berdiri dengan segera. Namun dalam bentuk yang kedua tidak memadai berdiri karena ia sedang rukuk. Dan seperti itulah berlaku juga bagi yang ingat. Artinya mun kada ingat membaca Fatihah ya kah? Sebelum rukuk baca Fatihah kembali. Jadi sebelum rukuk. Amun sesudah rukuk bang, kada ingat baca Fatihah tadi ya kah? Kada ingat, pulang berdiri pulang. Karena itu rukun. Kada kau diganti-ganti dengan yang lain. Harus dibaca. Kesimpulan dari pendapat para fuqaha tentang penyempurnaan perbuatan yang tertinggal pada selain dari bentuk yang disebutkan di atas, umpamanya ragu ketika sedang berdiri apakah sudah membaca Fatihah atau belum, maka wajib membaca Fatihah dengan segera karena ia masih berada pada tempat membaca Fatihah. Nah, jadi ketika berdiri ya kah ragu, sudah kata di Fatihah belum kah? Ini biasa aja nang ragu nang kada ingat nang lupa ini aja. Kalau sembahyang sengorongan ya kah, sembahyang mumparid, sembahyang sendirian tuh memang kayak itu ya kah banyak benar nang mengganggu. Tapi kalau kita sembahyang berjamaah aman, kita kada ada gangguan. Umpat imam aja imam ya kah. Imam yang bertanggung jawab. Nah, jadi andaikan lupa tadi Fatihah tapi ketika masih berdiri lakas membaca Fatihah lagi ya kah? Nah. Dan kalau lupa membaca Fatihah tadi sampai membaca pada rakaat yang berikutnya, maka memadailah yang diperbuatnya itu sebagai ganti rukun yang tertinggal karena jatuh pada tempatnya. Maka rakaat yang terdahulu disempurnakan dengan apa yang diperbuatnya pada rakaat yang berikutnya. Jadi kada tahitungan rakaat yang terdahulu ya kah? Amun misalnya kada ingat membaca Fatihah tapi sudah lewat, baik pada akhir rakaat seperti sujudnya yang kedua atau salam pertengahan rakaat seperti Fatihah atau rukuk dianggap sebagai ganti dari yang tertinggal. Perbuatan yang dianggap sebagai pengganti rukun yang tertinggal jika perbuatan termasuk perbuatan sholat, tetapi jika bukan termasuk perbuatan sholat seperti sujud tilawah, tidaklah memadai sebagai pengganti. Berbeda dengan duduk berniat. Duduk berniat istirahat ya kan, maka memadai sebagai pengganti duduk antara dua sujud yang tertinggal. Dan sujud yang kedua karena termasuk sebagai sebagian dari perbuatan sholat.
sebagaimana yang akan diterangkan kemudian. Dan berlaku juga kalau telah diketahui dengan pasti rukun yang tertinggal dan tempatnya, namun kalau tidak diketahui dengan pasti maka hendaklah diambil yang yakin dan dibawakannya yang tertinggal. Namun kalau yang tertinggal itu termasuk rukun yang tidak boleh tidak dikerjakan seperti niat atau takbiratul ihram, maka batallah sholatnya. Di sini tidak disyaratkan bahwa jaraknya cukup lama dan tidak pula disyaratkan bahwa telah dilaluinya setengah rukun, tetapi yang penting bahwa tertinggal satu rukun yang mewajibkan ia memperbuatnya ini lebih kuat dari keraguan meninggalkan rukun. Dalam bentuk-bentuk tertinggal perbuatan sholat yang tidak menyebabkan batal sholatnya, maka hendaknya sujud sahwi pada akhir sholatnya. Nah, jadi yang teman-teman yang ketinggalan itu artinya sunat ya kah, sunat abad kah? Kayak misalnya tahiyat awal itu sunat abad, ya kah? Kayak misalnya kunut itu sunat abad juga. Amun misalnya ketinggalan tahiyat awal, kada usah ditambah-tambah lagi ya kah? Cukup terakhir sujud sahwi. Sebelum salam sujud 2 kali sujud sahwi ya kah? Itu pengganti yang tertinggal tadi. Amunnya rukun kada kawa ditambah-tambah dengan sujud sahwi ya kah? Harus apa yang tertinggal itu yang dikerjakan kembali. Ya Pak, belum lagi lah. Kalau seseorang yakin pada akhir sholatnya meninggalkan satu sujud dari rakaat yang terakhir, hendaklah dibawanya sujud itu dan diulanginya tahiyatnya, karena tahiyatnya jatuh sebelum tempatnya. Kemudian sujud sahwi pada akhir sholatnya. Nah, ya kan? Kalau seorang yakin pada akhir sholatnya meninggalkan satu sujud dari rakaat yang terakhir, hendaklah dibawanya sujud itu dan diulanginya tahiyat. Ini bahasa ulang baca tahiyat, karena tahiyatnya jatuh sebelum tempatnya, kemudian sujud sahwi pada akhir sholatnya. Dan kalau yakin meninggalkan satu sujud pada rakaat yang lain dari rakaat yang terakhir, maka wajib membawa satu rakaat lagi untuk menyempurnakan rakaat yang kurang dengan satu sujud dari rakaat yang berikutnya. Ya kah, tertinggal misalnya di rakaat yang lain, paksa menambah pulang sarakaat. Seperti itulah berlaku kalau ragu apakah pada rakaat yang terakhir atau pada rakaat yang lainnya. Maka hendaklah dijadikan sujud yang tertinggal itu pada rakaat yang lain dari yang akhir agar dapat dikerjakan satu rakaat. Karena dengan cara inilah lebih berhati-hati. Dan kalau yakin seseorang atau ragu pada saat berdiri pada rakaat yang kedua tertinggal satu sujud dari rakaat yang pertama, maka dilihat kalau ia telah duduk sesudah dari sujud, sesudah satu sujud yang telah diperbuatnya di dalam rakaat pertama, hendaklah sujud dengan segera dan memadailah duduknya itu dan dihitung sebagai duduk rukun antara dua sujud, sekalipun diniatkannya
duduk istirahat yang sunat. Dan jika duduk sesudah sujud, maka hendaklah duduk sesudah berdiri dengan tumakninah, lalu sujud sekali lagi, karena duduk antara dua sujud itu rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Dan kalau yakin atau ragu-ragu pada rakaat yang terakhir 2 atau 3 sujud yang diketahui tempatnya, maka wajiblah membawakan 2 rakaat karena lebih berhati-hati. Ya, lebih berhati-hati. Misalnya kita ragu, ini sekali lagi ini pasti rajin yang ragu-ragu ini karena sholat sengorongan ya kah? Sholat sendirian, ragu-ragu 2 kah sudah 3 kata dia kah? Nah 2, 3 ragu nih, ambil yang 2 aja ya kah, jangan ambil yang 3 ya kah, ambil yang 2. Misalnya ragu 2 atau 3 tadi sudah rakaat nih, ambil yang 2 ya kah, jangan yang 3, ambil yang sedikit. Nah kayak itu caranya ya kah. Nah itu apabila ragu-ragu rakaatnya, lebih baik lebih pada kurang. Iya kah? Ini biasa rajin yang sholat sengorongan, yang rajin ragun itu tuh, ya. Kemana-mana kah? Mahayabang ya kah? Iya kadang-kadang menagurnya, ya salah kadang-kadang menagur. Lain orang berimaman berjamaah itu kan ada nama nagur salah ya kah? Nah. Dalam masalah pertama yang dianggap tertinggal 1 sujud dari rakaat yang pertama dan 1 sujud dari rakaat yang ketiga, maka sempurnalah rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua dan rakaat yang ketiga dengan rakaat yang keempat, dan sia-sia yang tertinggal selain dari kedua itu. Sedang ya? Nah sedang aja jangan. Nah sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, serta tetangga kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.